Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami tim pengusung proposal PRPB STM-LPDP dari Universitas Mula Warman akan mempresentasikan riset kami dengan judul Implementasi dan Pemodelan Teknologi Pemanenan Air Hujan sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan air bersih di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Adapun anggota tim riset kami berjumlah 7 orang. Yang pertama saya sendiri, Dr. Insinyur Madewi Jamal STMT dari Universitas Mula Warman. Kemudian yang kedua, Bapak Profesor Dr. Insinyur Agus Mariono dari Universitas Gadjah Mada. Yang ketiga, Bapak Profesor Dr. Insinyur Tamrin STMT dari Universitas Mula Warman. Yang keempat, Bapak Dr. Eng Arno Adi Kuntoro STMT dari Institut Teknologi Bandung. Yang kelima, Bapak Budi Haryanto STMT dari Universitas Mula Warman. Yang keenam, Ibu Insinyur Darwati P. Sari STMSC dari Universitas Mula Warman. Dan yang ketujuh, Ibu Ika Me Cahayanti STMT dari Universitas Mula Warman. Baik, ini adalah outline dari proposal riset kami, yaitu ada pendahuluan, kemudian peta jalan, kebaruan atau novelty, nilai strategis, metode, luaran, pustaka, rencana anggaran biaya, dan profil anggota. Baik, kita mulai dari pendahuluan. Beginilah kondisi. Nah, jadi ini adalah Kecamatan Sepaku yang ada di Penajam Pasir Utara. Jadi kenapa kami memilih Kecamatan Sepaku? Karena saat ini Kalimantan Timur merupakan provinsi di mana ibu kota Nusantara berada. Dan salah satu kabupaten yang menjadi bagian dari IKN adalah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Sebagai bagian dari IKN, tentu kebutuhan air bersih meningkat, sementara sumber air bersih minim, dengan kebutuhan air yang lebih besar dibandingkan dengan kapasitas produksinya. Nah, salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Penajam Pasir Utara yaitu Kecamatan Sepaku. Beberapa lokasinya masih kesulitan air bersih. Meskipun saat ini sudah dibangun bendungan Sepaku, tapi masih melayani kebutuhan pembangunan IKN sehingga masih banyak warga yang masih kekurangan air bersih. Adapun rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini, yang pertama rumusan masalah yaitu bagaimana mengimplementasikan teknologi pemanenan air hujan di Kecamatan Sepaku serta bagaimana pemodelan sistem pemanenan air hujan di Kecamatan Sepaku. Adapun tujuan dari penelitian yang akan kami lakukan ini adalah memperkenalkan teknologi pemanenan air hujan dan mengimplementasikannya di rumah-rumah warga, fasilitas pemerintah, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang ada di Kecamatan Sepaku. Selanjutnya akan dibuat pemodelan sistem pemanenan air hujan di Kecamatan Sepaku untuk mengetahui ketersediaan air bersihnya dalam jangka panjang. Adapun urgensi dari penelitian ini yaitu Kecamatan Sepaku berada di wilayah IKN Nusantara sehingga pertambahan penduduk semakin hari semakin meningkat yang menyebabkan kebutuhan air juga meningkat. Sementara sumber air baku sangat kurang. Apabila warga bisa menerapkan teknologi pemanenan air hujan ini, maka bisa mengurangi pemakaian air PDAM sehingga kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Berikut ini adalah mitra yang akan bekerjasama dengan kami, yaitu pemerintah Kecamatan Sepaku. Nah, dan bersama mitra ini nanti kami akan menggerakkan masyarakat untuk mau mengaplikasikan pemanenan air hujan dalam lingkup rumah tangga. Dimulai dari sosialisasi pemanenan hujan dalam bentuk FGD di tingkat kecamatan, kemudian lanjut ke tingkat desa. Selain itu juga pemerintah kecamatan akan memastikan keterlibatan masyarakat dalam pemasangan instalasi pemanenan air hujan di rumah-rumah warga yang dijadikan percontohan. Juga di bangunan pemerintah, fasilitas ibadah, fasilitas umum atau fasilitas sosial yang dijadikan model percontohan dalam teknologi pemanenan air hujan ini. Ini adalah surat pernyataan mitranya. Selanjutnya peta jalan. Jadi ini adalah bagian dari roadmap penelitian kami. Jadi dimulai dari riset-riset yang kami telah lakukan oleh tim peneliti, itu dimulai dari 2017 sampai dengan 2024
Di antaranya ada pada tahun 2017 sudah melakukan penelitian mengenai memanen air hujan, rainwater harvesting. Kemudian di tahun 2020 diantaranya ada studi respon masyarakat Kota Samarinda terhadap instalasi pemanenan air hujan dan manfaatnya. Kemudian antara tahun 2022 sampai tahun 2024 itu diantaranya kami pernah melakukan penelitian mengenai evaluasi dan optimalisasi persebaran teknologi pemanenan air hujan gamma rain filter di Indonesia. Kemudian di tahun 2024 sampai dengan 2026, nah di sini kami akan melakukan riset ini, yaitu bagian implementasi dan pemodelan RWH. Kemudian di tahun 2026 sampai dengan 2029 kami akan melakukan riset mengenai pengembangan RWH ini untuk pembangunan berkelanjutan, yaitu dengan melakukan inovasi teknologi pemanenan hujan dengan konsep green roof untuk pembangunan berkelanjutan. Baik, kami akan coba menjelaskan bagaimana novelty yang telah kami lakukan mulai dari pengambilan penelitian yang telah kami lakukan selama ini. Mulai dari sister gamma rain filter, penelitian ini mencangkup sistem perpipaan, filtrasi multitrap, reservoir, dan mekanisme luapan. Begitu juga hasil kerjasama dengan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur yang menghasilkan buku tumbukan pengetahuan manajemen air hujan, serta penelitian respon masyarakat Kota Samarinda terhadap instalasi pemanenan air hujan. Demikian juga penelitian mengenai analisis kapasitas penampungan optimum dan payback periode penerapan sistem pemanenan air hujan di pemukiman di Samarinda. Sehingga dari penelitian-penelitian yang kami lakukan, kami mencoba untuk membuat satu kebaharuan di dalam penelitian ini, adalah dibuatnya pemodelan sistem pemanenan air hujan di wilayah Kecamatan Sepaku untuk mengetahui bagaimana sistem tersebut bekerja dalam jangka yang panjang, dan juga dilakukan evaluasi sistem pemanenan air hujan yang sudah terpasang ke depannya. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada nilai strategis dari riset yang akan kami lakukan. Yang pertama adalah dari segi ketahanan air. Jadi ketahanan air ini juga merupakan bagian dari ketahanan nasional, karena kekurangan air ini akan bisa menyebabkan resiko sosial dan politik yang cukup tinggi, karena ini merupakan bagian dari kebutuhan dasar dari hidup manusia. Seperti kita ketahui, di Samarinda atau Kalimantan Timur pada umumnya hujan itu terjadi sepanjang tahun. Dia tidak sama seperti daerah lain seperti di Jawa dan daerah yang lebih timur lagi, Nusa Tenggara dan seterusnya, di mana musim kering dan musim hujan itu terbagi secara jelas sepanjang tahunnya. Sementara kalau di Kalimantan Timur sepanjang tahun kita ada hujan. Tapi yang jadi persoalan adalah ketersediaan air, terutama air bersih, itu masih sangat kurang. Di wilayah perkotaan Samarinda terutama, kebutuhan air bersih itu masih sangat sulit. Air tanah itu juga tidak begitu bagus kualitasnya karena dia mengandung zat besi yang cukup tinggi, sehingga kita ketika disedot atau dipompa, beberapa hari kemudian dia akan menguning karena proses oksidasi. Jadi ketersediaan air bersih terutama di Samarinda saja yang sudah dilayani oleh misalnya jaringan PDAM, ketersediaannya itu masih sangat kurang, baik dari sisi space maupun waktu, ruang dan waktu. Selanjutnya metode. Penelitian ini akan dijalankan selama 2 tahun. Untuk tahun ke-1 akan terdiri dari pertama, yaitu tahap melakukan sosialisasi melalui forum group discussion atau FGD yang akan melibatkan peneliti sebagai narasumber dan mitra sebagai fasilitator. Nanti juga akan diberikan pemaparan terkait teknologi sistem pemanenan air hujan yang bisa dilakukan di Kecamatan Sepaku. Tahap kedua adalah survei dan uji laboratorium kualitas air, di mana ini akan melibatkan pengumpulan data dari masyarakat melalui kuesioner
untuk memahami persepsi, penerimaan, dan penggunaan teknologi pemanenan air hujan. Di antaranya adalah survei analisis potensi desa dan uji laboratorium kualitas air. Tahap ketiga yaitu instalasi percontohan rainwater harvesting atau RWH yang akan dilakukan di rumah tangga, fasilitas umum dan fasilitas sosial di masing-masing desa yang ada di Kecamatan Sepaku. Berikut adalah contoh instalasi model alat yang akan kami lakukan untuk penelitian di tahap tahun pertama. Baik, untuk prosedur penelitian tahun kedua juga akan terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama yaitu simulasi dan pemodelan. Ini akan menggunakan software PowerSim untuk mensimulasikan sistem pemanenan air hujan dalam berbagai skenario cuaca, desain, atau wilayah geografis. Kemudian tahap kedua melakukan evaluasi kinerja yang dilakukan dengan mengevaluasi sistem pemanenan air hujan yang sudah diterapkan untuk mengukur bagaimana efektivitas dan laju infiltrasi pada sistem dalam mengumpulkan dan menyimpan air hujan. Tahap terakhir yaitu tahap ketiga, pelaporan dan evaluasi yang akan terdiri dari penyusunan laporan tahunan, penerbitan hasil pemodelan dan jurnal internasional bereputasi, dan monitoring serta evaluasi kegiatan. Berikut adalah jadwal penelitian yang akan kami lakukan, di mana ini akan terdiri dari 2 tahun. Tahun pertama yaitu tahap persiapan, kemudian tahap sosialisasi yang akan kami lakukan di bulan kedua. Tahap kedua ada survei dan uji laboratorium, di sini akan dilaksanakan sampai bulan ke-7. Tahap ketiga instalasi percontohan RWH, dan terakhir adalah tahap pelaporan dan evaluasi. Untuk tahun kedua terdiri dari 3 tahap yaitu simulasi dan pemodelan, kemudian evaluasi kinerja RWH, dan tahap pelaporan dan evaluasi. Selanjutnya adalah target luaran kami. Untuk target luaran kami bagi sesuai dengan durasi penelitian kami yaitu 2 tahun, di mana untuk luaran tahun pertama adalah yang pertama terpasangnya instalasi percontohan pemanenan air hujan di Kecamatan Sepaku, baik yang terpasang di rumah tangga maupun di fasilitas umum dan fasilitas sosial. Kemudian yang kedua yaitu menghasilkan video sinematografi yang akan didaftarkan hak kekayaan intelektualnya. Kemudian yang luaran yang ketiga di tahun pertama yaitu mengikuti seminar nasional yang mengangkat topik terkait hasil implementasi pemanenan air hujan di Kecamatan Sepaku. Sedangkan untuk luaran tahun kedua di sini ada 3 luaran yang kami targetkan, yaitu yang pertama permodelan sistem pemanenan air hujan di Kecamatan Sepaku menggunakan software PowerSim, dan yang kedua hasil evaluasi kinerja dari RWH yang telah kami pasang. Kemudian yang ketiga yaitu hasil pemodelan dan evaluasi kinerja RWH yang akan dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi atau Q2. Kemudian di sebelah kanan itu merupakan target luaran kami berdasarkan waktu. Di tahun pertama untuk luaran seminar nasional kami targetkan telah terlaksana. Kemudian publikasi ilmiah bereputasi internasional di tahun pertama kami akan susun draftnya, dan di tahun kedua akan tersubmit. Kemudian yang ketiga untuk HAKI dalam bentuk video sinematografi di tahun pertama kita targetkan telah terdaftar, dan untuk HKI berupa paten sederhana berupa pemodelan pemanenan air hujan di tahun pertama akan kami susun draftnya, dan di tahun kedua akan terdaftar. Kemudian untuk pustaka dari penelitian kami ini, pustaka ini kami ambil dari beberapa hasil penelitian dari anggota tim, dan ada beberapa lain kami ambil yang menunjang dari penelitian ini. Kemudian untuk rancangan anggaran biaya sama seperti sebelumnya. Jadi untuk RAB ini kami susun berdasarkan durasi waktu penelitian di tahun pertama dan di tahun kedua. Untuk biaya untuk di tahun pertama kami bagi menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Untuk biaya langsung terdiri dari biaya langsung personil dan biaya langsung non personil. Begitu juga untuk tahun yang kedua. Ini adalah rekapitulasi dari usulan RAB kami, di mana di tahun pertama dan
biaya yang kami butuhkan adalah sebesar 499.678.437. Kemudian di tahun kedua yaitu sebesar 498.106.935, sehingga total biaya yang kami butuhkan selama 2 tahun penelitian adalah sebesar 997.785.371 rupiah. Berikut ini adalah profil anggota peneliti dari kami yang berjumlah 7 orang. Yang pertama, saya sendiri sebagai ketua, Dr. Insinyur Mardewi Jamal, STMT. Saat ini saya sebagai dosen teknik sipil di Universitas Mawarman. Kemudian untuk pendidikan saya S1, S2, dan S3 saya tempuh di Universitas Hasanuddin. Kemudian pengalaman-pengalaman riset yang pernah sudah kami lakukan itu ada beberapa, diantaranya itu didanai oleh Hibah Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Dan yang terkait dengan riset ini yaitu pada tahun 2021 melakukan penelitian mengenai studi respon masyarakat Kota Samarinda terhadap instalasi pemanenan air hujan dan manfaatnya. Kemudian publikasi-publikasi yang relevan dengan judul riset ini kami beberapa menulis buku yang terkait, yaitu ada buku ilmu lingkungan, kemudian buku sumur resapan, buku drainase perkotaan, serta artikel mengenai studi public response of Samarinda City to the installation of rainwater harvesting. Kemudian selain itu kami juga mempunyai hak kekayaan intelektual dari buku-buku yang sudah kami terbitkan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya sangat senang sekali bergabung di dalam tim riset dari Unmul yang luar biasa untuk melakukan riset tentang implementasi pemanen air hujan untuk mengurangi masalah-masalah air, terutama di Kalimantan. Saya Agus Mariono, Profesor di bidang sumber daya air dan lingkungan. Spesial saya mempunyai ilmu di bidang air hujan dan pemanen air hujan, dan juga mengenai river restoration atau restorasi sungai. Di dalam bidang sumber daya air hujan ini, saya sudah melakukan banyak hal, dan sudah saya mulai sejak saya masih belum berangkat studi. Tahun 90 saya melakukan penelitian di Gunung Kidul tentang potensi air hujan untuk air minum. Hasilnya adalah cukup mencukupi. Kemudian saya tahun 90 saya pergi kuliah dan pulang, kemudian mengembangkan mengenai air hujan ini. Sejak tahun 2005 saya melakukan penelitian air hujan sampai sekarang. Artikel-artikel yang saya tulis diantaranya yang pertama adalah nomor 1 itu electrolyzed oxide water using rainwater synthesis as an environmentally friendly disinfectant. Itu terakhir ya, tahun 2004 yang masuk di jurnal Scopus di IJHST, International Journal of Hydraulic and Science and Technology. Kemudian di artikel berikutnya, uji tingkat penilaian masyarakat terhadap teknologi gamma rain filter dengan metode UTAUT dan perbandingan kualitas air hujan dengan air sumur penduduk tahun 2022, itu masuk di jurnal Sinta 2. Kemudian artikel gamma rain filter, a modified rainwater harvesting technique to meet the demand of clean water Indonesia tahun 2021, itu di jurnal Scopus, International Journal Hydrology, Science and Technology. Kemudian ada artikel juga upaya Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada dalam penanggulangan banjir di Kota Bima dengan teknologi pemanen air hujan. Jadi relatively broad mengenai air hujan, termasuk juga hasil-hasil publikasi yang tidak saya tampilkan sini, lebih dari 15 publikasi di 5 tahun terakhir ini. Kemudian hak paten yang saya punyai adalah hak paten mengenai gamma rain filter tahun 2022. Hak paten ini dibuat untuk melindungi kekayaan intelektual yang saya ciptakan, yaitu gamma rain filter, yaitu alat pemanen air hujan.
yang nanti di dalam penelitian ini akan dicoba, diterapkan, diimplementasikan di Kalimantan. Kemudian saya juga membuat desain kemasan komponen pemanen hujan, gamma rain filter, sehingga ini adalah bagian dari kewirausahaan atau bagian dari teaching factory yang kita kembangkan di Universitas Gadjah Mada. Di samping itu, saya masih punya 9 hak cipta terkait memanen hujan, misalnya memanen alat pemanen hujan dari bambu, kemudian alat drainase menerus untuk konstruksi penghalau debu kasar dan lain-lain. Ya, untuk itu saya sangat senang bergabung bersama di tim riset ini dengan maksud supaya kita tidak hanya melakukan penelitian tapi sekaligus menyelesaikan permasalahan-permasalahan air di masyarakat. Dan saya lihat di Kalimantan meskipun airnya banyak, tetap saja air bersih merupakan bagian yang selalu menjadi masalah masyarakat karena mungkin di sebagian besar di Kalimantan banyak daerah-daerah yang airnya asam, sehingga kita perlu menyediakan air hujan sebagai air minum kepada masyarakat yang kita ketahui bersama bahwa kualitas airnya sangat bagus. Saya kira itu prolog saya untuk background saya. Mudah-mudahan ini bisa dipakai oleh teman-teman semuanya bersama untuk mengajukan riset, dan kita berharap risetnya diterima dan kita bisa menyelesaikan masalah masyarakat sekaligus di samping riset kita. Demikian saya kembalikan kepada Ibu Mardewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arno Adi Kuntoro. Saya adalah staf pengajar di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan ini, saya adalah anggota peneliti dari Proposal Riset Pendanaan Riset Pembangunan Berkelanjutan atau PRPB yang dikelola oleh Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan atau LPDP dengan judul riset implementasi dan pemodelan teknologi pemanenan air hujan sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan air bersih di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, dengan Kepala Peneliti Ibu Dr. Mardewi Jamal, STMT dari Universitas Mula Warman. Baik, mengenai latar belakang penelitian saya, pada tahun 2024 saya mendapatkan hibah penelitian dari Kemendikbud dengan skema penelitian dasar dengan judul Identifikasi Perubahan Potensi Banjir di bawah Skenario Perubahan Iklim untuk Studi Kasus Das Citarum Hulu tahun 2024. Dan mengenai pengalaman pengabdian masyarakat, pada tahun 2024 juga saya ada bertugas sebagai ketua tim pada program pengabdian masyarakat skema top down dari ITB dengan judul Eksplorasi Air Bersih di Desa Kapacol, Misol Barat, Raja Ampat, Papua Barat untuk mendukung ketahanan air. Dan juga ketua tim pada program pengabdian masyarakat ITB skema bottom up dengan judul Pengelolaan Sumber Daya Air Desa Sukahayu, Kecamatan Racakalong, Kabupaten Sumedang 2024. Mengenai publikasi saya banyak di bidang mitigasi bencana khususnya banjir, lalu ketersediaan air, dan juga mengenai keringan. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sebagai anggota di dalam tim riset ini, nama saya Budi Haryanto, asal perguruan tinggi S1 dan S2 saya di Universitas Gadjah Mada, dan kaitan riset terbaru yang terkait dengan penelitian ini adalah analisis kapasitas penampung optimum dan payback period penerapan sistem pemanenan air hujan pada pemukiman di Samarinda. Itu kami lakukan tahun 2022. Lalu sebelumnya kita juga melakukan riset mengenai studi respon masyarakat kota Samarinda terhadap instalasi pemanen air hujan atau rainwater harvesting dan manfaatnya. Lalu publikasinya salah satunya adalah
bukan salah satu, publikasi yang sudah kami kerjakan adalah berjudul Studi Public Response of Samarinda City to the Installation of Rainwater Harvesting and its Benefits pada tahun 2022. Baik, saya Insinyur Darwati Patamasari, STMT MSc dari Universitas Mula Warman, di mana latar belakang saya berasal dari Universitas Brawijaya, program studi teknik sipil, dan kemudian melanjutkan studi S2 saya di Universitas Brawijaya dan National Central University, teknik sipil, konsentrasi ilmu manajemen konstruksi. Beberapa pengalaman riset yang pernah saya lakukan diantaranya kajian fungsi ekologis dan estetis ruang terbuka hijau di kawasan rawan banjir, studi kasus RTH kawasan Pasar Segiri, Subdas Karangmungus, Kota Samarinda. Berikut adalah publikasi yang relevan dengan judul riset kegiatan penelitian kali ini. Misalkan yang publikasi, saya pernah menerbitkan buku Perencanaan Infrastruktur Sumber Daya Air pada tahun 2023 dan hak kekayaan intelektual lainnya yaitu berupa HAKI, buku Infrastruktur Sumber Daya Air. Ya baik, saya Ika Mei Cahyanti, saya merupakan anggota dari penelitian ini. Bidang keahlian saya adalah pengelolaan air bersih dan ini merupakan profil saya. Saya mengampu S1 dan S2 saya di Institut Teknologi 10 November Surabaya dan ini beberapa kegiatan penelitian saya. Salah satunya adalah terkait kajian ketersediaan air bersih di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian ini adalah beberapa publikasi dan HKI yang telah saya hasilkan. Terima kasih. Anggota selanjutnya adalah Bapak Profesor Dr. Insinyur Tamrin STMT. Beliau ada profesor di Teknik Sipil Universitas Mula Warman, menyelesaikan S1-nya di Universitas Muslim Indonesia, magister di ITB serta doktor di Universitas Hasanuddin. Beberapa pengalaman riset beliau diantaranya itu tentang kajian hidrogeologi Bandara APT Pranoto yang didanai oleh Dinas Perhubungan di tahun 2020. Kemudian prestasi yang relevan dengan judul riset ini yaitu diantaranya ada studi awal pengelolaan das kas sungai dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik di Kabupaten Pasir. Dan beliau juga menerbitkan buku dengan hak kekayaan intelektual untuk buku Sistem Drainase pada Daerah Dataran Rendah. Baik, setelah semua profil anggota sudah disebutkan, maka ini adalah susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugasnya. Jadi mulai dari saya sebagai ketua, ini nanti tugasnya dalam hal untuk koordinasi seluruh kegiatan penelitian, serta bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan penelitian atas semua tahapan-tahapannya. Kemudian Bapak Profesor Dr. Insinyur Agus Mariono nanti akan bertanggung jawab dalam FGD mengenai pemanenan air hujan ini sebagai narasumber, serta nanti akan melakukan analisis kondisi existing di lokasi penelitian. Kemudian Bapak Profesor Dr. Insinyur Tamrin nanti akan bertanggung jawab dalam implementasi teknologi pemanenan air hujan ini, menganalisis kondisi existing lokasi penelitian, serta bertanggung jawab dalam penyusunan paper untuk publikasi internasional bereputasi. Dan Bapak Dr. Eng Arno Adikuntoro nanti akan bertanggung jawab dalam FGD mengenai pemanenan air hujan juga sebagai narasumber, serta bertanggung jawab dalam penyusunan paper untuk publikasi internasional bereputasi. Selanjutnya Bapak Budi Haryanto nanti akan bertanggung jawab dalam pemodelan, membuat pemodelan sistem pemanenan air hujannya, serta bertanggung jawab dalam evaluasi sistem RWH-nya. Dan Ibu Insinyur Darwati Pesari STMT nantinya akan bertanggung jawab dalam survei dan pengelolaan anggaran penelitian, serta bertanggung jawab dalam pembuatan pendaftaran hak kekayaan intelektual untuk video sinematografi. Yang terakhir Ibu Ika Mei Cahyanti STMT nanti akan bertanggung jawab dalam survei dan pengujian kualitas air hujan, serta bertanggung jawab dalam hak kekayaan intelektual pendaftaran untuk paten sederhana untuk pemodelan pemanenan air hujan. Demikianlah paparan proposal dari tim kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.